semuanya. Jadi sekarang kita sedang ada di Benteng Brandenburg yang tepatnya di titik 0 kota Yogyakarta. Untuk tahu isi dari Benteng Brandenburg, mari ikuti keseruan kita. Puoi sognare quando tu non puoi cambiare la realtà, non comprendi che Benteng Brandenburg merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang terletak di pusat kota Yogyakarta, tepat di depan Gedung Agung dan tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Benteng ini menjadi saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia, khususnya pada masa penjajahan Belanda. Benteng Brandenburg dibangun pada tahun 1760 atas perintah Gubernur Belanda Nicolaas Harting. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan untuk mengawasi Keraton Yogyakarta setelah adanya perjanjian Giyanti. Pada awalnya, bangunan ini hanya terbuat dari kayu dan tanah, kemudian diperkuat dengan batu bata dan tembok kokoh beberapa tahun setelahnya. Begitu memasuki Benteng Brandenburg, kami langsung disambut oleh dua meriam besar peninggalan Belanda. Yang pertama, kita akan memasuki ruang pamer Diorama 1 yang menyajikan peristiwa penting terkait sejarah perjuangan bangsa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Hal unik yang kami jumpai saat memasuki Diorama 1, kami disambut oleh pameran Pangeran Diponegoro. Layar dari pameran tersebut dapat kami sentuh dan muncul sebuah animasi. Replika yang pertama, yaitu Pangeran Diponegoro, menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong, Pajangan, Bantul pada akhir Juli 1825. Masuk ke dalam replika yang kedua, yaitu Kongres Budi Utomo pertama di Yogyakarta, tepatnya di Quick School Yogyakarta 3-5 Oktober 1908. Yang lebih menarik dari Benteng Brandenburg, di sini disajikan sebuah layar monitor yang dapat digunakan sebagai sumber informasi atau pencari informasi dari sebuah tokoh di dalam replika. Replika selanjutnya adalah lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kauman, Gondomanan, Yogyakarta. Selanjutnya adalah replika pemogokan kaum buruh pabrik gula di Yogyakarta. Di sini juga menyediakan replika hasil bumi atau komoditas Nusantara. Dan juga di tengah ada baju goni yang digunakan oleh petani dan buruh. Selanjutnya juga ada tas anyaman kulit kayu yang dipergunakan untuk membawa bekal dan biji-bijian. Ini dialah pameran yang dapat ditampilkan di Diorama 1. Selanjutnya, kita akan ke Diorama 2 yang letaknya di seberang dari Diorama 1. Selamat datang di ruang pamer Diorama 2 yang menyajikan peristiwa-peristiwa penting sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta di masa awal kemerdekaan Indonesia. Di sini, kita akan disambut oleh papan patung besar yang memuat replika Insinyur Soekarno yang membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Bergeser sedikit dari itu, kita akan melihat patung Fatmawati yang sedang menjahit sangsaka merah putih. Selanjutnya ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rapat dukungan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, di sini ada layar monitor yang membantu untuk menjelaskan mengenai penguasaan media massa dengan perebutan percetakan harian Sinar Matahari atau yang sering dikenal dengan Heidelberg.
Kemudian di sini ada replika dari mesin cetak menggunakan sinar matahari. Kemudian ada penurunan bendera Hinomaro dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai. Dilanjutkan pengaboman Balai Mataram, Gedung RRI, dan Sono Budoyo oleh Sekutu. Diorama 2 dan diorama 3 itu nyambung. Jadi kita setelah masuk ke diorama 2, kita akan langsung menuju ke diorama 3. Kemudian ada miniatur mengenai pertempuran Kota Baru pelucutan senjata Jepang oleh Polisi Istimewa Pemuda dan Massa Rakyat. Kemudian di sini ada replika pedang dan jas hujan polisi pada masa itu. Di sini ada replika mata uang ori, kemudian klise mata uang ori, dan cetakan pembuat mata uang ori. Di sini juga dijelaskan mengenai pengangkutan eks-tahanan Belanda dan Jepang. Di sini juga ada replika meja dan bangku dari Military Academy, kegiatan Militer Akademi Yogyakarta, pemberontakan Tentara Keamanan Rakyat, Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta. Di sini pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta. Kegiatan pemuda dan pelajar di masa revolusi. Kemudian ada replika proyektor film, mikroskop, dan juga toga milik Profesor Dr. Sarjito. Kemudian di sini ada peresmian dari Universitas Gadjah Mada dan dilanjutkan Palang Merah Indonesia, dan ada replika mengenai perlengkapan Palang Merah Indonesia pada kala itu. Di sini ada pembentukan TRI AU. Dilanjutkan kegiatan di pabrik Dema Ijo Yogyakarta. Gerakan seniman dalam revolusi. Kemudian di sini ada replika dari misi pengeboman pertama penerbangan Indonesia. Di sini juga dijelaskan mengenai tertembaknya pesawat Dakota Fakla. Replika Profesor Abdul Rahman Saleh. Suasana pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima TNI. Inilah karya yang dapat ditunjukkan di diorama 2. Ya, kita bakal masuk ke diorama digital. Pada diorama digital, kita akan menonton sebuah film pendek. Isi dari film singkat tersebut yaitu Agresi Militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta beberapa menteri anggota kabinet. Ya, kita bakal langsung ke diorama 3. Baik, sekarang kita sudah berada di ruang diorama 3.
Ruang diorama 3 berisi tentang peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 1948 hingga akhir 1949. Di sini juga ada beberapa dokumentasi peristiwa yang terjadi. Tersedia miniatur pasukan TNI Divisi Siliwangi yang hijrah ke Indonesia. Ada juga miniatur saat bantuan obat-obatan datang ke Indonesia. Ini adalah miniatur pembukaan Pekan Olahraga Nasional di Yogyakarta. Dan inilah saat agresi militer yang kedua. Di sini juga tersedia beberapa koleksi alat makan, yaitu kendil. Dan juga ada atribut kepala. Topi baja tentara. Setelah itu di sini juga ada peralatan makan dan minum. Setelah itu di sebelahnya di sini terdapat gogok dan poci. Setelah itu di sini ada kentongan pada saat itu, pada zaman itu. Setelah itu di sampingnya di sini ada sepatu dan sapu. Di sini ada pedang milik Kempetei Jepang. Setelah itu di sini juga ada pedang milik Bapak Hadi Suwayo dan juga di sebelahnya ada pedang milik Bapak Suyatman. Di sini juga ada replika mesin jahit pada zaman itu. Dan juga ada jam dinding yang sangat antik. Di sini juga ada gentong yang digunakan pada masa itu. Di sini juga ada peta rute gerilya. Dan juga ada seperangkat gamelan. Di sini juga ada sepeda ontel yang digunakan pada saat itu. Kita bakal lanjut ke relay digital dari diorama 3. Yuk. Yoga kembali adalah peristiwa pembebasan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia pada 1949 dari peruntukan tentara Belanda.
selanjutnya kembali adalah kedaulatan Indonesia, bukan hanya Yogyakarta. Ini dialah 3 diorama dari Benteng Brandenburg. Selanjutnya, kita akan memasuki ke diorama 4. Ruang pamer diorama 4 menyajikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Di ruang diorama 4 tidak terlalu banyak pameran yang ditampilkan. Sampailah kita di penghujung ruang diorama 4, di mana ruang diorama 4 merupakan ruang terakhir di Benteng Brandenburg. Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan kami untuk keliling Yogyakarta. Di depan Benteng Brandenburg juga terdapat water fountain. Dan beginilah jika malam hari. Ini dialah cuplikan singkat yang dapat kami tampilkan mengenai Museum Benteng Brandenburg. Setelah selesai, karena kita sedikit lapar, jadi kita makan di salah satu warung di dekat Benteng Brandenburg. Habis, main lagi, baru makan. Dan juga sebelum pulang kita foto box.